kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Shalom sahabat Yesus yang terkasih. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati kita dan membuat kita merasa penuh berkat hari ini. Dan semoga dalam nama Yesus berteguhlah setiap lutut di surga tinggi, di bumi, dan di bawah bumi. Dan semoga setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Amin. Jumpa lagi dengan saya Joe, kita di Focus on Jesus. Di video sebelumnya kita sudah merenungkan 3 dari 5 cara atau langkah untuk membuat hidup kita lebih berfokus kepada Yesus. Pada video kali ini saya akan membahas atau mengajak kita merenungkan 2 langkah berikutnya dari 5 langkah, ada langkah keempat dan kelima yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih berfokus kepada Yesus. Semoga apa yang kita bahas, kita renungkan, semoga apa yang akan kita renungkan bersama, kita refleksikan bersama dalam video ini bisa menjadi berkat juga untuk kita semua, untuk Anda dan untuk saya. Selamat mengikuti. Dalam video sebelumnya 3 langkah dari 5 langkah yang sudah bisa dilakukan atau kita usahakan untuk membuat hidup kita lebih berfokus kepada Yesus. Kita sudah merenungkan tentang 1. Be like Him, menjadi seperti Dia, seperti Yesus, utamanya dalam sifat, dalam sikap, dalam karakter. Dan dari semua sifat atau karakter atau sikap yang muncul, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita lihat dari pribadi Yesus, kita memberi contoh 3 yang utama, yaitu sikap berbelas kasih, sikap murah hati, dan pemberian diri yang total. Sedangkan yang kedua adalah do like Him, bertindak seperti Dia. Apapun yang kita lakukan, kita coba arahkan agar tindakan kita, pilihan tindakan-tindakan kita sama seperti Yesus. Utamanya dalam 3 hal. Yang pertama, dalam hal mengasihi. Kalau dalam perjanjian lama, seringkali kita mendengar mengasihi yang mengasihi dan membenci mereka yang memusuhi. Ingat, Yesus mengingatkan kita semua bahwa kita harus mengasihi juga kepada mereka yang memusuhi kita. Tindakan yang kedua adalah mengampuni, dan ini mungkin bagian yang sulit tapi menyempurnakan kasih. Mengampuni kepada semua orang yang memusuhi kita sampai tak terbatas. Yesus katakan 70 kali 7 kali. Ketika Petrus bertanya kepadanya, sampai berapa banyak harus mengampuni. Dan yang ketiga, tindakan yang bisa kita lakukan sehubungan dengan bertindak seperti Yesus adalah penyerahan diri. Memberikan diri kepada orang lain. Dalam lagu populer yang sudah sering kita hafal, lagu populer rohani Kristen atau Katolik,
menjadi seperti roti yang dipecah. Dan itulah poin dari pemberian diri. Seperti Yesus sendiri menjadi Ekaristi yang dipecah untuk kita. Poin yang ketiga dari 3 langkah yang sebelumnya sudah kita renungkan adalah do with him. Do with him. Kerjakan segala sesuatu dengan dia. Rumusan terbaik dalam kitab suci tentang hal ini adalah Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus berarti ada kuasa dia beserta kita. Berarti kita melakukannya bersama dengan dia. Lalu 2 hal lain yang bisa kita lakukan, 2 langkah lain yang bisa kita lakukan supaya hidup kita lebih berfokus kepada Yesus. Yang pertama atau yang keempat kalau dihitung dari yang sudah kita renungkan adalah stay with him. Tinggal bersama dengan dia. Dalam stay with him ini ada 4 unsur yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Pertama-tama stay with him berarti listen to him, mendengarkan dia. Ingat cerita besar di dalam kitab suci yang terkenal, bagaimana Marta dan Maria, 2 orang yang begitu akrab dengan Yesus. Ketika Yesus datang mengunjungi rumah mereka, Maria sudah mengambil tempat yang terbaik bagi dirinya, seperti dikatakan Yesus, yaitu duduk mendengarkan dia. Sedangkan Marta, dia merasa bertanggung jawab untuk membuat Yesus nyaman dalam kunjungannya, maka dia menyiapkan segala sesuatu yang perlu. Makan, minum, mungkin juga tempat istirahat. Tapi yang menarik adalah apa yang dicontohkan Maria, yaitu duduk mendengarkan dia. Persis ini unsur pertama dari stay with him. Duduk mendengarkan dia. Tentu bagi kita pertama-tama berarti mendengarkan sabdanya dalam keheningan doa, meditasi, atau waktu teduh untuk membaca kitab suci yang kita lakukan. Selain itu juga mendengarkan dia juga memberi waktu, kesempatan untuk mendengarkan bagaimana Yesus mau berbicara kepada kita tentang hidup kita, tentang situasi kita. Apakah itu mungkin? Itulah yang terjadi. Banyak orang yang sudah begitu akrab dengan Yesus, yang hidup rohaninya begitu mendalam, boleh dikatakan, dalam pengalaman sehari-hari mereka mendengarkan Yesus yang berbicara dan menuntun mereka. Unsur yang kedua adalah speak to him, talk to him. Berbicara dengan dia. Berbicara kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus, dengan Yesus. Yesus menjadi sahabat yang begitu dekat dengan kita, begitu mesra dengan kita, bahkan harus diakui dan dialami. Dari semua pribadi yang pernah dekat dengan kita masing-masing, Yesus yang paling dekat. Yesus yang paling intim dengan kita. Dia tahu segala sesuatu tentang diri kita. Dia tahu tentang potensi-potensi apa yang kita punya, tapi sekaligus kerapuhan-kerapuhan mana yang kita punya. Dan dia tetap mengasihi kita. Dia bukan menuding dengan telunjuk, tetapi dia memeluk dengan tangan. Nah, kepada sahabat yang seperti ini, kita bisa berbagi apa saja dengan dia. Bukan hanya soal perkara-perkara besar yang menghantui atau menggelisahkan atau menjadi pergumulan kita. Tapi juga hal-hal receh yang mungkin sehari-hari kadang-kadang kita merasa, apa pentingnya bicara dengan Yesus? Sahabat, bahkan hal-hal receh kita bisa bicarakan dengan Yesus.
itu bisa membuat Yesus tersenyum dan sangat senang, sangat melegakan hati ketika kita merasa menyadari dia tersenyum kepada kita. Maka seringkali kita tidak hanya bicara tentang bagaimana nanti hidup saya dengan Tuhan Yesus, apakah saya akan masuk surga atau tidak, apakah bla bla bla, banyak lah ya yang bisa kita omongkan, kita bicarakan, kita sharekan dengan Yesus dalam percakapan kita. Tapi mungkin kita bisa cerita juga, Yesus, kopi yang saya beli hari-hari ini rasanya kok lain ya, tidak sama dengan yang kemarin. Oh Yesus, tadi saya ketemu dengan si Anu, tumben dia ramah sekali dengan saya, dan seterusnya. Hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang sehari-hari, yang receh, tapi kalau kita bicarakan dengan Yesus, itu akan menjadi keunikan sendiri bagi kita. Dan kita sungguh dibantu untuk menyadari, oh iya, Yesus bersama saya saat demi saat. Dan peduli. Dan dia tersenyum. Yang ketiga yang menjadi unsur dari stay with him adalah adoration. Penyembahan. Betapapun kita akrab, mesra, intim dengan Yesus sebagai seorang sahabat yang begitu memahami kita, tetapi roh, jiwa, dan bahkan badan kita membutuhkan satu penyembahan kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah yang ilahi. Dialah Tuhan yang hidup. Roh kita begitu haus. Jiwa kita juga begitu haus. Dan tubuh kita juga membutuhkan pemulihan. Dan itu bisa terjadi dalam penyembahan. Berbahagialah kita yang ada dalam gereja Katolik, di mana ada tradisi adorasi, salve, penyembahan kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Itu menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita menyembah Dia dan dipenuhi oleh kehadirannya dan dipulihkan oleh kehadirannya dalam sakramen Ekaristi, dalam sakramen yang ditahtakan dan kita sembah bersama. Selain penyembahan dalam rupa atau dalam tindakan seperti itu, penyembahan yang bersifat pribadi bisa kita lakukan dengan kunjungan-kunjungan kepada sakramen Maha Kudus di gereja-gereja yang ada tabernakel dan disimpan di sana tubuh dan tubuh Yesus yang sudah diberkati. Itu juga menjadi momen yang istimewa. Saya ingat waktu saya masih di asrama dulu, di asrama seminari dulu, saya tidak melewatkan satu hari pun tanpa kunjungan pribadi ke sakramen Maha Kudus. Hal pertama pagi hari setelah saya mandi dan seterusnya, sudah siap, saya datang ke kapel, mengunjungi sebelum yang lain-lain ibadat pagi, misa pagi. Selesai itu, setelah sarapan pagi sebelum persiapan ke sekolah, kunjungan sebentar, 1-2 menit. Nanti pulang dari pelajaran di kelas, sebelum persiapan untuk makan, kunjungan lagi. Begitu. Jadi teringat apa yang bagi saya sangat berharga pada waktu itu. Kunjungan-kunjungan yang bersifat pribadi kepada sakramen Maha Kudus itu perlu. Walaupun situasi pandemi membuat kita menjadi kurang kesempatan untuk melakukan itu. Penyembahan tapi juga bisa dilakukan bukan hanya dengan penyembahan di hadapan sakramen Maha Kudus, tapi juga penyembahan batin yang bisa kita lakukan di dalam diri kita, dalam doa.
Ini juga sesuatu yang luar biasa. Selain penyembahan, ada juga unsur keempat yang saya kira menjadi puncak lah ya, yaitu persekutuan, communion. Komuni, yaitu ketika Yesus sendiri memilih untuk bersatu dengan kita. Dalam gereja Katolik itu terjadi dalam perayaan Ekaristi. Dan di sini kita bisa melihat Yesus yang begitu mengasihi kita secara luar biasa, di mana dia bisa melihat melampaui ruang dan waktu, dan dia bisa mengambil cara yang terbaik untuk bersatu dengan kita dalam berupa Ekaristi Kudus, sakramen Maha Kudus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Sebelum kita merindukan untuk bersekutu dengan dia, dia merindukan untuk bersekutu dengan kita. Bukan karena kita ini apa-apa, bukan. Tapi karena dia cinta yang luar biasa kepada kita. Maka kesempatan komuni kudus dalam Ekaristi sungguh luar biasa. Bahwa disayangkan ada banyak orang juga dalam gereja kita, gereja Katolik, sudah mulai kehilangan perasaan iman. Langkah berikutnya adalah stay in Him. Dan unsur pertama dari ini adalah stay in His words, dalam sabda-sabdanya, tinggal di dalam sabda-sabdanya. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Kita hafal mungkin banyak sabda-sabda Yesus, kita ingat, dan itu suatu berkah kalau bisa menghafal, bisa mengingat sabda-sabda Yesus dalam kitab suci. Tapi langkah berikutnya adalah berani mempertaruhkan hidup kita atas sabda itu. Itulah artinya tinggal di dalam sabda Tuhan Yesus. Kalau Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kita hafal, ingat, dan percaya sabda itu, maka kita mempertaruhkan hidup kita dengan keyakinan bahwa sungguh saya nggak akan nyampe kalau nggak lewat Yesus. Dan saya akan bertaruh apapun untuk bisa tetap di dalam sabda ini. Apapun. Poin ini sama dengan poin yang kedua yang akan saya katakan, yaitu memiliki keyakinan yang teguh di dalam Yesus. Keyakinan itu seperti apa? Paulus mengatakan demikian dalam salah satu suratnya, bahwa tak ada apapun di dunia ini dan di surga yang bisa memisahkan kita dari cinta Kristus. Maut tidak. Sebegitu kuatnya cinta Yesus menjangkau kita. Itulah dia. Tetap memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Dalam Injil, Yesus berkata 2 kesempatan. Yang pertama, ketika dia berkata demikian, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Ini keras. Menyangkal aku di depan manusia, maka aku menyangkal dia di depan Bapa. Di depan manusia artinya kan dalam pengalaman sehari-hari kita. Ada banyak pilihan, ada banyak kesempatan yang seringkali mensituasikan kita untuk berhadapan dengan pilihan yang semacam ini.
banyak pengalaman saudara-saudari kita mengambil keputusan yang fundamental, yang penting menghadapi situasi mendasar seperti ini. Ada yang kemudian memilih untuk meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, meninggalkan iman kepada Yesus, telah menyangkal Yesus, tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang lain lagi untuk alasan tertentu, ya menyimpan iman akan Yesus di suatu tempat, ya dengan pikiran suatu saat saya akan kembali lagi. Oke lah, setiap orang punya alasan masing-masing dan setiap orang mempertanggungjawabkan alasannya di depan Tuhan. Tuhan tahu, karena Tuhan mengasihi mereka. Bagi kita, mari kita ingatkan diri kita sendiri sabda Yesus ini. Bagaimana kita tetap memiliki keyakinan yang teguh kepada Dia. Sabda yang kedua adalah ketika Yesus bertanya, apabila Anak Manusia datang ke dunia, adakah iman di bumi? Masih adakah orang yang percaya kepada Dia? Tuhan yang mampu melihat melewati ruang dan waktu. Apakah yang Dia lihat? Apakah pada hari kedatangannya kembali yang kedua, sudah begitu sedikit orang yang percaya kepadanya? Atau sudah tiada sama sekali? Dan bagaimana dengan kita? Inilah 2 langkah dari 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih berfokus pada Yesus. Stay with Him dan stay in Him. Semoga apa yang kita bicarakan bersama memberkati Anda dan juga memberkati saya. Dan semoga nama Yesus dimuliakan, sehingga kita punya keyakinan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Semoga jika sahabat Yesus semua memiliki pengalaman yang berbeda tentang memfokuskan hidup Anda pada Yesus, yang tidak termasuk 5 hal dari video yang sebelumnya dengan video yang sekarang, silakan tulis di komentar, di-sharekan. Moga-moga itu bisa menjadi rahmat dan berkat juga, inspirasi juga bagi kita semua. Yang penting bukan jumlahnya, yang penting bahwa langkah atau tindakan itu sungguh membuat kita fokus pada Yesus. Oke, saya Joe, kita di Focus on Jesus. Bye-bye. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.